Perjalanan jiwa Jila. Ada suatu cerita sebelum manusia menjadi banyak seperti sekarang ini. Dia bernama Jila. Bermasa-masa Jila mengelilingi bumi ini mencari makhluk hidup yang seperti dia. Tetapi usahanya dalam pencarian tidak pernah berhasil. Sampai dia merasa putus asa dan menyimpulkan tidak ada di bumi ini makhluk sepertinya. Dengan perasaan penuh dengan kesepian dan kesendirian, dia memasuki goa yang dalam. Di dalam goa itu, dia menemukan sinar matahari menembus goa dari celah di atasnya yang terbuka. Jilah yang merasa kesepian, melihat genangan air jernih di bawah sinar matahari. Dan ketika Jilah mau mencuci mukanya di air tersebut, dia melihat bayangan tubuhnya di air yang jernih itu. Tanpa disadarinya bayangan dirinya yang terpantul dari air tersebut seketika menjadi hidup dan merasa sedikit kebingungan, lalu bertanya kepada Jilah, "Siapa kamu?" Ucap bayangan Jilah kepada Jilah, dan Jilah menjawab, "Namaku Jilah." Kemudian bayangan Jilah itu sembari masih kebingungan dan bertanya kembali, "Lalu siapa aku?" Seraya bertanya kepada Jilah. "Kamu berasal dari bayanganku." Lalu Jilah menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Dan bayangan dari Jilah itu bertanya lagi, "Bagaimana aku dari dirimu sedangkan aku sudah lama hidup dan berkelana kemana-mana?" Rupanya bayangan Jilah ini juga memiliki memori yang sama dengan Jilah. Dengan kata lain, memori Jilah adalah memorinya juga. Dan dia terus bercerita alasan kenapa dia memasuki goa ini, dan dia juga mengatakan nama Jilah itu adalah namanya. Jilah yang awalnya juga sedikit kebingungan karena apa yang diketahuinya, bayangannya juga mengetahui itu. Bayangan Jilah mengatakan kepada Jilah bahwa Jilah itulah yang berasal dari dirinya. Dengan perkataan itu, Jilah juga sedikit ragu atas dirinya karena dia merasa bayangannya juga mengatakan hal yang dia ketahui dengan persis. Perdebatan Jilah dan bayangannya berlangsung sangat lama. Setiap Jilah menceritakan perjalanannya, bayangannya menceritakan hal yang sama juga. Perdebatan mereka semakin sengit ketika bayangannya terus mengatakan kalau Jilah lah yang dari dirinya. Masa pun berganti, tetapi perdebatan saling unjuk memori yang sama terus berlanjut. Dan akhirnya Jilah mempunyai solusi dari permasalahan ini karena ada yang beda antara Jilah dan bayangannya yang membuat bayangannya tidak ada memori atasnya. Jilah kemudian minta pamit untuk membuktikan siapa yang sebenarnya Jilah yang sesungguhnya. Setelah Jilah menjauh sedikit dari bayangannya, Jilah menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan wujud. Walau Jilah masih berada dekat dengan bayangannya, tapi bayangannya tidak melihat Jilah. Dan kemudian Jilah masuk ke dalam metode ke dalam sanubarinya. Jilah bertapa berdiam ke dasar kedalaman sanubarinya. Waktu terus berganti, bayangan Jilah terjebak ke dalam memori kesendiriannya dan mulai merasakan kesepian. Dan tanpa disadarinya ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu rasa kedamaian hati. Memori yang selama ini terus bersama Jilah kini menjadi memorinya sendiri tanpa ada arti. Dan bayangan Jilah merasa ketika Jilah masih ada, walaupun berdebat tanpa henti, itu jauh lebih baik dibanding hidup sendiri, seperti sekarang. Walau di sisi yang lain, dia terus tidak menerima. Kalau dia adalah bagian dari Jilah, dia berpendapat Jilah lah bagian dari dirinya. Memori itu terus berputar siang dan malam, tanpa dia bisa menemukan jawaban mengapa ada dua Jilah. Tak terasa kesendirian itu terus menghimpit terasa dihimpit gunung. Kemudian dia mempunyai pemikiran untuk mencari Jilah lagi dan bermaksud tidak mempermasalahkan tentang apa yang mereka perdebatkan. Karena di waktu dalam perdebatan, Jilah pun pernah berkata, siapa dan dari siapa itu tidaklah penting. Karena yang terpenting, bagaimana merubah memori kesepian ini yang sangat mencekam. Lalu bayangan Jilah keluar dari goa dan memulai pencariannya untuk menemui Jilah. Bermasa-masa bayangan Jilah berkelana, mencari Jilah di setiap sudut bumi, tapi sampai sekarang ini masih belum menemukan Jilah. Rasa kesal, rasa bersalah, rasa marah, rasa kesepian bercampur. Jadi rasa putus asa yang menyebabkan bayangan Jilah ini melampiaskannya kepada pohon dan batu-batu besar yang ditemuinya. Dia mencabut pohon-pohon yang besar dengan kekuatannya dan mematahkannya, serta menghancurkan batu-batu besar yang ditemuinya. Sudah semua usaha pencarian
Yang tidak membuahkan hasil, bayangan Jilah tersungkur lemas di batu di pinggir pantai. Tak terasa air matanya mengalir. Dan kemudian dia pergi ke laut bermaksud mengakhiri hidupnya. Dan dia menenggelamkan dirinya. Tapi berlalunya waktu dia tidak mati, dia menyadari pada dasarnya dia adalah makhluk yang abadi. Mengetahui dia abadi, perasaannya semakin menderita dalam kesendirian. Dia juga selama ini tidak pernah tidur. Memori-memori itu terus berputar dalam kepalanya, seolah-olah tidak memberikan dirinya untuk berhenti mengingatnya. Dan dia melangkah keluar dari laut dan pergi lagi memasuki hutan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Bayangan keakuannya waktu di hadapan Jilah semakin membebani fikirannya. Hal-hal keakuan yang tidak berguna membuat dirinya terpisah dari satu-satunya manusia di bumi ini. Ketika dia terus berjalan, dia bertemu sungai. Dan di tepi sungai itu perasaan campur aduk semakin melukiskan gambaran bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diucapkan olehnya. Di bawah pohon di dekat sungai dia duduk sambil terus meneteskan air mata. Di tengah air mata yang terus menetes, mulutnya terus bergumam mengucapkan kata maafkan aku, kembalilah Jilah. Dua kata maafkan aku dan kembalilah terus diucapkannya tanpa disadari sudah ratusan tahun. Dia berada di bawah pohon dan mengucapkan dua kata itu, maafkan aku, kembalilah. Setelah ratusan tahun berlalu, di tengah malam turunlah hujan yang deras dan membasahi dirinya. Walau hujan yang deras bukan yang pertama kali menerpanya, tapi siraman hujan di malam ini agak berbeda. Dia merasakan hal yang berbeda. Perasaan menjadi damai. Dan ketika dia menyadari itu, dia tahu bahwa Jilah dekat dengannya. Dengan perasaan senang, dia membuka matanya dan berteriak. Jilah, engkaulah Jilah yang sebenarnya. Sambil berteriak, dia berlari ke sana kemari. Di tengah derasnya hujan, dia terus berteriak. Jilah, engkaulah yang sejati. Maafkan aku. Aku adalah darimu. Engkaulah yang awal dan engkaulah yang akhir. Sambil air matanya terus mengalir di bawah curahan hujan yang lebat dan guntur yang menggelegar. Tiba-tiba ada suara yang terdengar lembut. Kenapa engkau bersedih? Sedangkan aku selama ini dekat denganmu. Bayangan Jilah menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak menemukan seorang pun. Kemudian bayangan Jilah berkata, Kalau engkau memang dekat kepadaku, di mana? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Jilah, sekarang nama ini menjadi namamu. Dan sekarang kau panggillah aku dengan nama Tiada. ucap suara lembut itu. Dan bayangan Jilah itu menjawab, Baiklah, apapun perkataanmu, aku terima. sahut bayangan Jilah. Nama Jilah sudah diberikan kepadanya. Dan Jilah bertanya kepada Tiada. Tapi kenapa kau tidak menunjukkan dirimu? Tiada menjawab, Ada sesuatu yang belum bisa kuberitahukan kepadamu. Jilah, engkau tahu di antara kita hampir tak ada perbedaan, tetapi tahukah engkau apa perbedaanku denganmu? Jilah tertegun dengan pertanyaan dari Tiada kepadanya, sembari berkata, Ada yang aku tidak tahu dan engkau lebih tahu. Tiada menjawab, Jawabanmu tidaklah salah. Tetapi perbedaan yang lebih mendasar antara engkau dan aku adalah aku bisa masuk ke dimensimu tanpa melalui dirimu, tetapi engkau tidak bisa masuk ke dimensiku. Itulah perbedaan kita. Memang benar yang engkau ucapkan Tiada. Lalu kalau boleh tahu, kenapa engkau memakai nama Tiada? Tiada menjawab, Karena sekarang wujudku tidak bisa kamu lihat. Itulah namaku adalah Tiada. Sepanjang malam Jilah dan Tiada terus bercerita. Tak terasa hari sudah menjelang pagi, tetapi percakapan mereka terus berlanjut. Jilah yang sudah ratusan tahun tidak pernah ada lawan bicara, menceritakan semua apa yang disimpan dan alami, sambil sekali-sekali bertanya pada Tiada. Jilah bertanya tentang kemampuan Tiada, yang Jilah tidak bisa lakukan, dan Tiada pun menjelaskan pada Jilah. Kemampuanku yang tidak sesiapapun bisa lakukan ialah menutup kekuatan atau energi. Dan aku juga bisa membukanya. Tidak ada energi yang bisa tersalurkan tanpa izin dariku. Ucap Tiada, Dan kamu tahu, walau engkau banyak kepandaian seperti ilmu menggambar, dengan kata lain disebut sebagai pintar membuat imajinasi, tetapi imajinasimu tidak akan terbentuk tanpa kekuatan dariku. ucap Tiada kepada Jilah. Jilah menjawab, Wahai Tiada, engkau tahu setiap kejadian-kejadian tidak ada yang kebetulan.
Walau kejadiannya seolah-olah berjalan seperti alami, tapi engkau juga tahu semua kejadian itu juga terikat dengan hukum yang tidak bisa dihentikan untuk terjadi. Kita tahu apapun yang sudah tercipta tidak bisa dihapuskan, sekecil apapun kejadian itu. Bukankah penentanganku kepadamu juga terikat dengan hukum itu? Lalu beritahu aku apa yang aku belum ketahui lagi. Tiada berkata, Jilah, ketika kesadaran itu hidup atau terjaga, maka semua selalu akan berjalan ke depan. Ketahuilah, sebelum memori yang terhubung denganmu terbentuk, ada hal-hal yang tidak tersimpan ke dalam memorimu. Jilah, walau engkau bagian dari diriku, dan engkau menguasai 5 dimensi dariku, sedang aku mengetahui 7 dimensi. Jilah bertanya kepada Tiada, Wahai Tiada, bisakah engkau menyebutkan dimensi-dimensi yang engkau maksud? Tiada menjawab, Baiklah, dimensi pertama adalah dimensi ruang imajinasi. Dimensi kedua adalah dimensi ruang pikiran. Dimensi ketiga adalah ruang akal. Dimensi keempat adalah ruang memori. Dimensi kelima adalah perasaan. Dan di setiap ruang dimensi yang aku sebutkan tadi juga terbagi dengan ruang yang sedikit berbeda. Itulah dimensi yang engkau ketahui. Jilah bertanya lagi. Lalu 2 dimensi selain itu? Tiada menjawab. Dimensi keenam adalah dimensi hati. Dan dimensi yang ketujuh adalah dimensi sanubari. Kedua dimensi ini sulit terjangkau olehmu, kecuali... Tiada lalu berhenti bicara. Lalu Jilah bertanya dengan penasaran. Kenapa 2 dimensi ini sulit aku capai? Tiada menjawab. Suatu saat nanti, engkau akan faham. Lalu Jilah bertanya lagi kepada Tiada. Wahai Tiada, engkau tahu semua yang sudah terjadi terikat dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu kenapa engkau melarangku untuk menginginkan manusia seperti kita? Wahai Jilah, sebenarnya aku tidak melarangmu, tetapi hukum yang sudah terikat memperingatkanmu. Karena setiap suatu keinginan muncul, maka kewajiban hukum untuk memperingatkannya. Sehingga efek peringatan itu menjadi hukum yang belum terlihat. Jilah bertanya. Hukum apakah yang engkau maksud, wahai Tiada? Tiada menjawab. Kewajiban itu terkait dengan hukum kasih sayang. Dan Tiada meneruskan perkataannya. Peringatan itu juga akan menjadi efek hukum keseimbangan di masa depan. Jilah semakin penasaran dengan penjelasan Tiada. Dan kembali bertanya kepada Tiada. Wahai Tiada, beritahu aku kira-kira apa yang akan terjadi kepada dirimu di masa depan ketika penciptaan akan keinginan ini dilaksanakan. Tiada menjawab. Itu semua tergantung batas keinginanmu. Dan Tiada meneruskan perkataannya. Jilah, ada 99 hukum penciptaan yang mengikat kejadian di masa depan. Tetapi seandainya engkau menginginkan keinginanmu untuk pembuatan manusia seperti kita, maka 99 hukum itu tidak terbangkitkan. Waktu teruslah berlalu entah sudah berapa masa. Kebersamaan Jilah dan Tiada semakin akrab, canda dan tawa sesekali menghiasi kebersamaan mereka. Dan di suatu hari Jilah bertanya kepada Tiada, Wahai Tiada, di bumi ini tidak ada lagi manusia selain engkau dan aku. Alangkah baiknya sekiranya kita membuat orang lagi yang seperti kita, jadi kita bisa banyak teman. Tiada menjawab, Wahai Jilah, apa yang engkau dapat pelajari ketika kamu terbentuk dari aku yang waktu itu tanpa sengaja bercermin di air di dalam goa? Ucap Tiada kepada Jilah. Aku merasa ada sesuatu yang baik, juga ada sesuatu yang buruk dari hal itu. Apakah pandanganku itu salah? Ucap Jilah menjelaskan. Wahai Jilah, ketahuilah, setiap yang engkau inginkan dan terjadi, maka di sana lahir juga kedua rasa yang kamu rasakan. Jadi apa yang engkau niatkan baiknya tidak usah dilakukan, berpuasa dirilah dengan apa yang ada. Ucap Tiada kepada Jilah. Dan Jilah pun berkata, Wahai Tiada, engkau tahu kita adalah makhluk yang abadi, lalu bagaimana kita melewati keabadian ini berdua? Bukankah dengan kekuatanmu kita bisa membuat hal yang lebih menyenangkan? Jilah, jangan menambah kekuatan terhadap keinginanmu, karena dari keinginan yang terlihat bahagia itu, kamu akan mengalami penderitaan yang panjang. Ucap Tiada kepada Jilah. Maaf Tiada,
Bukannya aku mau membantah ucapanmu, tapi kita kan abadi dan kita juga mempunyai kekuatan yang besar. Lalu hal apa yang membuat engkau terlihat khawatir? Wahai Jilah, aku khawatir. Hal ketidaktahuanmu akan masa depan. Ketahuilah, semua yang kau inginkan itu mengandung hukum-hukum. Dan setiap keinginanmu itu akan terikat dengan semua hukum itu, termasuk kekuatan yang kau bicarakan itu. Kekuatan tidak akan bertentangan dengan hukum. Apabila kekuatan bertentangan dengan hukum, maka akan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Dan ketika di masa depan sesuatu terjadi denganmu, dan kekuatan itu tidak bisa membantumu, lalu apakah itu bisa sepadan dengan keinginanmu? Jilah bertanya lagi kepada Tiada. Wahai Tiada, bisakah engkau memberi penglihatan apa yang bakal terjadi di masa depan kalau aku tetap melaksanakan keinginanku itu? Tiada menjawab, Kalau engkau ingin mengetahui, maka pejamkanlah matamu, dan engkau harus masuk ke dimensi ilusimu. lalu Jilah menuruti apa yang diarahkan Tiada kepada dirinya. Dan setelah cukup lama Tiada mengeluarkan Jilah dari ruang dimensi ilusinya, dan Tiada bertanya kepada Jilah. Jilah, apa yang engkau lihat di dalam ilusimu? Jilah menjawab, Wahai Tiada, aku menyaksikan sesuatu yang sangat aneh dan sulit untuk dijelaskan. Manusia-manusia yang aku harapkan menjadi bagian kebahagiaan bersama, tetapi di sisi yang lain juga menjadi musuhku. Tiada berkata, Wahai Jilah, engkau ingat apa yang terjadi di dalam gua ketika bayanganku menjadi dirimu. Ketahuilah, hal itu menjadi contoh kecil apa yang akan terjadi di masa depan kalau engkau meneruskan keinginanmu. Ketahuilah, Jilah, ketika engkau pertama kali bertanya kepadaku, di dalam goa itu perasaanku sama sepertimu. Aku merasa senang karena aku mempunyai teman untuk bercerita. Dan kemudian perasaan lain tercipta dalam diriku. Jilah berkata, Wahai Tiada, aku baru faham alasan kenapa engkau tidak menampakkan lagi wujudmu. Karena kalau engkau menampakkan wujudmu lagi, maka aku akan bisa berdosa lagi kepadamu. Wahai Tiada, maafkan aku, engkau memang lebih mengetahui apa yang belum aku ketahui.